Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang nilai kalor bahan bakar. Kemarin kita sudah mempelajari tentang perubahan entalpi menggunakan data energi ikatan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang nilai kalor bahan bakar. Kita ketahui bahwa nilai kalor ini sangat penting ya. Ini sangat penting karena untuk menentukan nilai kalor dari suatu bahan bakar yang akan kita gunakan sebagai sumber energi. Kita ketahui bahwa untuk bahan bakar itu ada bermacam-macam ya. Ada bensin, ada LPG, salah satunya ya contohnya adalah bensin dan LPG. Salah satunya ada contoh lain lagi, minyak tanah yang sekarang sudah sangat jarang untuk digunakan. Setiap bahan bakar ini memiliki kemudahan terbakarnya yang berbeda-beda, sehingga memiliki kegunaan yang berbeda pula. Misalnya, bensin tidak dapat digunakan untuk kebutuhan di rumah sebab bensin mudah menguap, sehingga mudah terbakar yang berdampak pada resiko keamanan. Sementara itu, minyak tanah tidak dapat digunakan untuk kendaraan bermotor sebab sukar terbakar dan bersifat korosif, sehingga setiap bahan ini memiliki gunaannya masing-masing. Bensin untuk bahan bakar dan minyak tanah bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk menyalakan kompor. Kita langsung masuk ke contoh soal saja. Nah, misalnya di sini ada contoh soalnya, diketahui perubahan entalpi pembentukan senyawa CO2 ini minus 395,2 kJ per mol, sedangkan untuk H2O minus 286,9 kJ per mol. C3H8 itu minus 103,9 kJ per mol. Dan yang terakhir C4H10 minus 126,2 kJ per mol. Nah, pertanyaannya adalah jika gas LPG terbuat dari 40% C3H8 dan 60% C4H10, hitunglah kalor yang dihasilkan. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mencari massa dari C3H8 dan massa dari C4H10. Nah, karena tadi berdasarkan pertanyaannya adalah C3H8 itu 40% dari jumlah totalnya. Nah, bisa kita ibaratkan dengan 1 kilo. Nah, 1 kilo ini berarti di sini kita masukkan 1000 gram ya. Jadi 40% dikali 1000 gram sama dengan 400 gram. Ini perumpamaan aja, tapi kalau misalnya mau diganti dengan jumlah yang lain boleh. Ini hanya untuk mempermudah saja. Nah, setelah kita mengetahui massa dari C3H8 yaitu 400 gram, kita akan menghitung mol dari C3H8. Nah, rumusnya adalah massa dari C3H8 dibagi dengan MR C3H8. MR dari C3H8 ini adalah 44 gram per mol, sehingga bisa kita hitung 400 gram dibagi 44 gram per mol. Hasilnya adalah 9,1 mol. Untuk massa dari C4H10 yaitu 60%, dari sini 60% dikali 1000 gram juga, karena tadi kita sudah sepakat bahwa yang di sini itu kita ibaratkan dengan 1000 gram. Nah, jadi 60% dikali 1000 gram sama dengan 600 gram. Nah, kita juga kemudian cari untuk molnya, yaitu 600 gram dari sini, dari masanya dibagi 58 gram per mol, yaitu MR dari C4H10. Sehingga kita dapatkan 10,34. Nah, tadi untuk molnya saya pindahkan ke sini ya. Mol untuk C3H8 9,1 mol dan mol untuk C4H10 10,34 mol. Nah, kemudian kita harus menghitung kalor reaksi dari pembakaran propana atau C3H8. Nah, kita harus buat reaksinya terlebih dahulu. Nah, untuk C3, karena ini pembakaran, jadi kita tulis dulu C3H8, ini gas, ditambah 5O2, ini juga gas, menghasilkan 3CO2, ini gas, ditambah 4H2O, ini liquid. Nah, ini udah langsung saya setarakan ya. Nah, untuk mencari delta H,
ini itu jumlah dari delta HF produk dikurang dari delta HF reaktan. Sedangkan untuk produknya ini adalah CO2 dan H2O. CO2 ada yang di paling atas dan H2O ada yang nomor 2. Nah, untuk produknya adalah C3H8 dan O2. Nah, di sini kita tulis ya delta HF dari produknya adalah CO2 dan H2O. Karena di sini CO2-nya ada 3, jadi kita tulis di sini dalam kurung saja 3 dikali minus 395,2 ditambah dengan 4, karena H2O-nya ada 4, lalu kita tulis lagi minus 286,9 dikurangi dengan reaktannya, yaitu C3H8. Karena dia cuma 1, berarti di sini langsung dikurangi dengan minus 103,9. Nah, di sini hasil akhirnya adalah minus 2229,3 kilojoule. Nah, ini untuk 1 mol pembakaran dari C3H8, sedangkan C3H8 kita ketahui bahwa ada 9,1 mol. Jadi nanti dari sini ini kita kali lagi dengan 9,1 mol. Yang hasilnya adalah 20.286,6 kilojoule per mol. Seperti itu. Kilojoule, nggak pakai per mol ya. Kilojoule saja, maaf. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang C4H10-nya juga sama seperti itu. Nah, ini akan saya tuliskan juga. Nah, sekarang kita akan menghitung kalor reaksi dari pembakaran C4H10. Nah, untuk perhitungannya itu sama persis seperti yang tadi. Kita tulis dulu reaksinya. C4H10 ini gas ditambah dengan 6,5 O2, ini juga gas, menghasilkan 4 CO2 plus 5 H2O. Nah, sama seperti yang tadi ya rumusnya, ini delta H-nya itu sama dengan yang reaktan, delta HF reaktan dikurangi dengan delta HF reaksi. Produk, delta HF produk, delta HF yang sebelah kanan dikurangi dengan delta HF yang di sebelah kiri. Nah, untuk yang di sebelah kiri ini ada 4 CO2. Lalu kita tulis dulu 4 dikali CO2-nya itu tadi ada minus 395. Minus 395 di 2 ditambah dengan 5 karena H2O-nya ada 5. 5 dikali minus 286,9. Nah, ini dikurangi dengan delta HF dari C4H10, yaitu minus 126,2. Nah, di sini hasil akhirnya adalah minus 2889,1 kilojoule. Tetapi 2889,1 kilojoule ini adalah kalor reaksi pembakaran C4H10 untuk 1 mol saja. Nah, sedangkan berdasarkan data yang kita memiliki C4H10 sebanyak 10,34 mol, sehingga ini harus dikali dengan 10,3 mol. Ya, jadi hasilnya adalah 50.159,92 kilojoule. Seperti itu. Nah, sampai sini masih ada sudah cukup dipahami ya.